Saya seorang mu'alaf sejak tahun 2014. Ketika itu, sebelum masuk Islam, saya sudah mengetahui tentang sholat tahajud dan sholat duha. Efek pertama yang saya rasakan setelah sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh adalah merasakan keterangan batin bahwa diri kita dan hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah keyakinan diri dan kepasrahan saat melakukan segala sesuatu, bahwa segala yang terjadi hal itu adalah ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali. Semoga Allah ridhoi dan berkahi pertemuan kita, dan Allah berikan kita semua hidayahnya untuk selalu taat pada Allah hingga akhir hayat. Pertemuan kita kali ini saya ingin membacakan tentang keajaiban sholat tahajud. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak teman-teman untuk yakin dan untuk semangat menjalankan ibadah sholat tahajud, dan yakin bahwa pertolongan Allah adalah sangat dekat dan Allah akan menolong hamba-hambanya. Baiklah, saya bacakan. Mengirimkan testimoni tentang amalan ibadah yang teman-teman lakukan, silahkan kirim ke WA 08 11 870 4477. Semoga dari teman-teman bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk melakukan ibadah yang teman-teman lakukan, dan semoga teman-teman mendapatkan amal jariah dari ibadah yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya bacakan kisah dari Mbak Mini tentang keajaiban sholat tahajud. Saya seorang mu'alaf sejak tahun 2014. Ketika itu, sebelum masuk Islam, saya sudah mengetahui tentang sholat tahajud dan sholat duha. Efek pertama yang saya rasakan setelah sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh adalah merasakan keterangan batin bahwa diri kita dan hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah keyakinan diri dan kepasrahan saat melakukan segala sesuatu, bahwa segala yang terjadi hal itu adalah ketentuan Allah yang terbaik bagi kita. Melakukan usaha juga pasti akan semaksimal mungkin, dan bahkan setiap keberuntungannya yang terjadi pada kita, kita selalu berucap syukur pada Allah, karena Allah yang menghendaki kita untuk pantas menerima anugerah dan keajaibannya. Urusan juga menjadi lebih mudah, klien lebih banyak berdatangan, dan bila di hari itu memang belum seperti apa yang kita harapkan, kita akan lebih mudah menerimanya. Karena kembali lagi kita yakin bahwa kita sudah melakukan tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah. Maka selanjutnya serahkan kepada Allah takdir dari kehidupan kita. Sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak sholat, mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka cepat atau lambat maka orang itu akan mengalami frustasi. Suatu saat ujian hidup pasti akan datang, dan menyadari kalau selama ini dia hanya mengandalkan diri sendiri, bahkan kewajiban sebagai ciptaan Allah untuk beribadah ia tinggalkan. Korelasi rezeki dan kerja keras saya rasa tidak ada hubungannya. Rezeki ada keajaiban, hanya orang-orang yang pantas saja yang akan menerima hal itu dengan keberkahan penuh. Bila orang bekerja keras tanpa ingat kewajibannya untuk beribadah, maka apa yang ia dapatkan hanya kesemuan belaka. Dan suatu saat pasti dia akan belajar kepada siapa dia harus meminta jalan keluar. Rezeki yang ia dapat akan ia tukar dengan kesehatan yang kurang baik, hubungan yang kurang harmonis, atau urusan yang kurang lancar. Maka orang-orang yang beruntung saja yang diberi hidayah oleh Allah untuk bertahajud dengan tulus agar lebih dekat dengan Allah Sang Pengatur kehidupan. Masya Allah sekali di sini ya. Di sini Mbak Mini, seorang mu'alaf dari tahun 2014, sangat-sangat mendalami Islam dan sangat menjalankan ibadah kepada Allah dan sangat yakin pada Allah. Saya yang memang mungkin Islam dari lahir pun
sangat takjub dengan apa yang Mbak Mini utarakan di sini, bahwa Mbak Mini sangat yakin bahwa segala sesuatu adalah Allah yang mengaturnya, dan yang penting kita berusaha, berikhtiar, namun hasilnya diserahkan pada Allah. Dengan sepenuhnya kita melakukan ibadah kepada Allah dengan bersolat tahajud, berdoa dan ibadah semaksimal kepada Allah, termasuk sholat duha tadi yang Mbak Mini lakukan, maka ketenangan yang Mbak Mini rasakan, ketenangan hidup, ketenangan batin yang luar biasa, dan yakin bahwa apapun yang Allah berikan, rezeki baik, banyak sedikit, semua adalah Allah yang menentukan, dan itu tetap akan diterima dengan ridho oleh Mbak Mini, dan hatinya tetap akan lapang, dan akan tetap tenang dalam menjalani hidup. Masya Allah, sesungguhnya ketenangan hidup itu yang sangat kita cari, dan kadang-kadang itu tidak bisa dibeli dengan apapun teman-teman ya. Serahkan diri kita pada Allah, pasrahkan pada Allah, dan yakin bahwa Allah selalu membimbing kita, Allah selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Serahkan, dekatkan pada Allah, ibadah padanya dengan semaksimal mungkin, berusaha ikhtiar juga dengan maksimal, dengan ikhtiar, dengan yakin bahwa setelah kita berusaha, hasilnya kita serahkan pada Allah dengan bertawakal, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan tenang, kita akan ridho, kita akan tetap bersyukur dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Kita bermohon pada Allah agar dari teman-teman, yuk kita rajin melakukan sholat tahajud, minta sama Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan sholat tahajud, melakukan sholat duha, melakukan sholat fardu dengan sebaik-baiknya, dan minta pada Allah agar hati kita dilapangkan, dimudahkan urusan kita, hati kita diberi keyakinan, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menolong kita, dan diberikan ketenangan, diberikan rasa syukur dalam menerima setiap episode kehidupan kita, setiap takdir yang Allah pilihkan untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita suatu keyakinan, kekuatan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita adalah itu yang terbaik. Baiklah teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman semua terinspirasi oleh cerita dari Mbak Mini tadi, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kita adalah semua dari Allah, dan dengan kita mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan menolong kita, mengiringi kita dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.